Pernah kepikiran gak sih kalau hal-hal kecil yang kita lakuin setiap hari itu ternyata bisa mengubah hidup kita secara total? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas gimana caranya. Yuk, kita mulai. Kita mulai dari kutipan ini, yang menurut saya kena banget. Seringkali kita mikir kalau mau sehat tuh harus diet ketat, olahraga gila-gilaan, pokoknya yang serba ekstrem. Padahal rahasianya justru ada di hal-hal kecil yang kita ulang setiap hari. Sekarang coba lihat angka ini. 70%. Angka yang cukup besar ya, tapi ini bukan cuma statistik biasa loh. Angka ini bisa dibilang sangat menentukan kualitas hidup kita. Maksudnya apa sih? Nah, ini dia jawabannya. Ternyata lebih dari 70% kondisi kesehatan kita, mau itu baik atau buruk, dipengaruhi oleh gaya hidup harian. Jadi, bukan cuma soal genetik atau takdir, tapi soal pilihan-pilihan kecil yang kita ambil setiap hari. Masalahnya, kebanyakan dari kita baru kepikiran buat berubah setelah jatuh sakit. Inilah yang mau kita ubah. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kita sebut saja masalah gaya hidup 70%. Kenapa sih kebiasaan harian itu penting banget? Karena tubuh kita itu pada dasarnya suka banget sama yang namanya rutinitas. Apa yang kita lakukan hari ini, itulah yang membentuk kita di masa depan. Jadi, anggap saja rutinitas harian itu fondasi kesehatan kita. Ini bukan soal nge-gym sekali seminggu sampai tepar, atau makan sehat sekali doang, bukan. Tapi soal tindakan-tindakan simpel yang diulang-ulang hari demi hari, sampai akhirnya jadi kebiasaan yang membangun kesehatan kita secara perlahan tapi pasti. Baik, sekarang kita bahas hal yang paling fundamental. Gimana cara kita ngasih bahan bakar terbaik buat tubuh kita? Dan semuanya itu dimulai dari momen pertama kita membuka mata di pagi hari. Coba deh, mulai besok lakukan 3 hal super simpel ini. 1. Begitu bangun, langsung minum air putih. Tubuh kita butuh rehidrasi setelah tidur semalaman. 2. Cari sinar matahari pagi, sebentar aja. Ini ampuh banget buat ngatur jam biologis dan mood. 3. Gerak-gerak ringan, stretching dikit aja cukup. Anggap aja ini tombol start untuk mengaktifkan mesin tubuh kita. Nah, soal makanan, ini nih yang sering bikin kita salah kaprah. Banyak banget yang kejebak cuma ngitungin kalori atau porsi. Padahal yang jauh lebih penting itu kualitasnya. Makanannya padat nutrisi nggak? Prosesnya panjang atau nggak? Itulah pertanyaan yang lebih penting. Oke, urusan bahan bakar beres. Sekarang kita masuk ke pilar kedua yang jujur aja sering banget kita abaikan, pergerakan dan pemulihan. Ini bukan cuma soal olahraga loh, tapi juga soal tidur dan stres. Dengar kata aktivitas fisik, jangan langsung bayangin olahraga berat di gym. Itu keliru. Justru, penelitian menunjukkan kalau aktivitas ringan tapi rutin, kayak jalan kaki, milih naik tangga, atau sekedar berdiri dan peregangan kiat jam, itu dampaknya buat kesehatan jangka panjang luar biasa. Nah, sekarang soal pemulihan. Coba resapi kalimat ini baik-baik. Tidur adalah pemulihan. Tidur itu bukan cuma istirahat pasif, tapi sebuah proses aktif di mana tubuh kita lagi servis, lagi memperbaiki dirinya sendiri. Bisa kita lihat di sini betapa pentingnya tidur. Nggak cuma buat pemulihan fisik, tapi juga buat menyeimbangkan hormon yang ngatur nafsu makan dan stres, dan tentunya menjaga kewarasan mental kita. Kalau kita terus-terusan kurang tidur, resikonya bukan cuma capek, tapi juga bisa memicu berbagai penyakit kronis. Serem kan? Dan ada satu lagi bagian dari pemulihan yang sering banget kelewat, manajemen stres. Stres yang dibiarkan numpuk itu bisa mengacaukan fungsi tubuh dan bikin sistem imun kita drop. Akhirnya jadi gampang sakit. Oke, kita udah ngobrolin soal nutrisi, gerak, dan pemulihan. Terus, apa benang merah yang menyatukan itu semua? Nah, inilah kunci dari segalanya yang akan kita bahas di bagian terakhir, kekuatan konsistensi. Disinilah kita harus memilih. Mau jadi si perfeksionis yang punya mindset semua atau tidak sama sekali, yang akhirnya gampang nyerah kalau bikin satu kesalahan kecil, atau kita mau jadi si konsisten yang terus melakukan kebiasaan kecil itu setiap hari, walau kadang nggak sempurna. Jangka panjang, pemenangnya sudah pasti konsistensi. Jadi, ini dia formula ajaibnya. Sesederhana ini. Kebiasaan kecil, kalau dilakukan secara rutin, akan menciptakan hasil yang sangat besar seiring waktu. Ini persis kayak efek bola salju. Dimulai dari kecil, tapi begitu terus menggelinding, lama-lama jadi kekuatan dahsyat yang tak terbendung. Dan inilah momen wow dari pembahasan kita. Fakta bahwa perubahan-perubahan kecil yang Anda lakukan setiap hari, yang mungkin sekarang terasa nggak ada artinya,
Justru itulah kunci yang akan meningkatkan kualitas hidup Anda secara drastis di masa depan. Ingat, ini bukan soal satu lompatan besar, tapi soal ribuan langkah kecil yang konsisten. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Coba lihat kebiasaan harian Anda sekarang. Kalau Anda terus melakukan itu tanpa ada perubahan, coba bayangkan diri Anda 5 atau 10 tahun dari sekarang. Hidup Anda bakal jadi lebih baik atau malah sebaliknya? Jawabannya ada di tangan Anda sendiri.